Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari pencinta ilmu rahimakumullah. Pengikut-pengikut Dajjal telah lama menyadari akan sebuah khazanah yang pernah dikhabarkan oleh Rasulullah SAW. Pernahkah kita terbayang atau pernahkah kita membayangkan bahwa di dalam sebuah sungai ada sebuah gunung emas yang akan muncul di akhir zaman nanti, dan kemunculannya ini menyebabkan berlakunya peperangan yang dahsyat. Peperangan yang berlaku di Irak, peperangan yang berlaku di Syria bukanlah secara kebetulan, tetapi ia mempunyai muslihat yang sangat licik. Turki ada sasaran seterusnya, namun bibit-bibit tujuan itu masih disembunyikan. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda yang mahfumnya, tidak akan datang hari kiamat sehingga sungai Furat menyingkap gunung emas yang menyebabkan orang berperang kerananya. Maka daripada setiap 100 orang yang berperang, 99 orang, dan masing-masing orang mengatakan, mudah-mudahan saya yang beruntung. Sahih Bukhari. Saudara-saudari pencinta ilmu rahimakumullah, apa yang dimaksudkan dengan gunung emas? Adakah ia seperti emas biasa yang jika dilonggok-longgokkan atau bertimbun menjadi sebuah gunung? Atau maksudnya ialah emas hitam, minyak? Jika ia bermaksud minyak, maka ia tentu bersalahan dengan kemunasabahan kedudukan geografi. Mana mungkin wujud minyak di kawasan sungai? Pada saat Nabi Muhammad memprediksi masa depan sungai Furat melalui sabdaannya, wilayah subur di daerah Mediterranean itu masih dikuasai oleh dua kekuatan besar pada masa itu, yaitu Parsi dan Romawi. Sungai Furat adalah garis batas semula jadi dan dua kerajaan tersebut. Rasulullah SAW hanya menyebut gunung emas dan manusia berebut-rebut terhadapnya. Justru jika ditafsirkan, pada hakikatnya gunung emas di sini bukan namanya bumi, bukan. Sebagaimana pendapat Abu Ubaidah dalam taklidnya terhadap kitab An-Nizah fi fil Fitan karya Ibnu Katsir dengan beberapa alasan seperti berikut. Yang pertama, bahwa di dalam nas hadis itu disebutkan lafaz Jabal min Ahzab, yaitu gunung emas. Sedangkan minyak bumi bukan emas secara hakiki, karena emas merupakan galian yang sudah terkenal. Yang kedua, Nabi SAW memberitahu bahwasanya air sungai itu akan menyingkap. Air sungai itu akan menyingkap gunung emas yang dapat dilihat orang. Sedangkan minyak bumi itu digali dari dalam bumi ke dalaman yang amat dalam dengan menggunakan peralatan. Manakala yang ketiga, bahwa Nabi SAW mengkhususkan sungai Furat dengan keistimewaan ini tanpa menyertakan laut dan sungai lain. Sedangkan minyak bumi digali dari laut, dari darat, dan berbagai tempat sebagaimana yang kita lihat. Kebanyakan ulama mereka berpendapat bahwa ia adalah harta karun dari piung-piung istana zaman dahulu kala. Bila air surut, maka timbullah ia bersama lumpur yang tebal. Siapapun tidak tahu ia berada di mana. Tetapi firasat ulama mengatakan bahwa gunung emas itu adalah harta karun yang tersembunyi, yang dikejar, yang diburu oleh ramai manusia saat ia timbul nanti. Saudara-saudari
rahimakumullah, coba kita perhatikan hadis yang berbunyi, Rasulullah pernah bersabda bahwa sungai yang mengalir di 3 negara besar, yaitu Turki, Syria, dan Irak itu, pada saatnya nanti akan menyingkapkan harta karun yang besar berupa gunung emas. Perkataan harta karun secara umumnya difahami sebagai harta yang tertanam di dalam tanah laut, sungai, atau sebagainya. Harta karun yang akan timbul setelah air surut bermakna sesuatu yang pernah wujud di situ. Ia mungkin sebuah rumah, ia mungkin sebuah bangsal, stor simpanan emas, bangunan purba, bahkan mungkin sebuah istana lama yang mengandungi perbendaharaan emas di dalamnya. Mari kita selidik kemungkinannya menggunakan sejarah purbakala. Selain berada di kawasan Syria dan Iran, kekuasaan Parsi juga mencakupi daerah Yaman hingga daerah di sekitar Laut Merah. Sedangkan kerajaan Romawi mencakupi sebahagian Syria, yakni bahagian utara, dan Turki hingga ke Eropa. Maka dari situ ketahuilah bahwa Irak dan sebahagian Syria, yaitu bahagian selatannya, pernah berada di bawah kekuasaan Parsi, manakala Turki dan sebelah utara Syria berada di bawah kerajaan Romawi. Sesungguhnya sebahagian dari sungai Furat yang berada dalam negara Irak, dalam riwayat lainnya Rasulullah bersabda, sudah dekat satu masa di mana sungai Furat akan menjadi surut airnya, lalu ternampak perbendaharaan daripada emas. Maka barang siapa yang hadir di situ, janganlah ia mengambil satu pun daripada harta itu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kita tentu ingin tahu, kenapa Rasulullah melarang kita mengambilnya? Kenapa Rasulullah melarang kita mengambilnya? Karena proses untuk mengambilnya akan menyebabkan peperangan, akan menyebabkan pembunuhan dan pergaduhan yang besar. Umat Islam sudah banyak berperang. Sudah banyak berperang sesama sendiri sebelum ini. Kebanyakannya berpunca dari pertelingkahan politik. Nah, dan kalau mereka mengingkari tegahan Rasulullah dalam hal ini, nescaya terjadilah apa yang dikhawatiri. Hanya 1% manusia yang hidup dari sekian banyak manusia yang tamak terhadap gunung emas itu. Peperangan karena perbezaan politik berbeza dengan peperangan karena merebut kekayaan gunung emas. Pertelingkahan politik masih menggunakan kewarasan berpikir, walaupun penuh emosi dan kebencian. Tetapi berperang karena merebut kekayaan akan lebih parah lagi. Karena apa? Masing-masing tamak untuk membolot kekayaan itu. Sebab itu mereka saling berbunuh-bunuhan untuk mencapai kemauan nafsu mereka. Maka karena itu, umat Islam dilarang mendekati gunung emas yang dimaksudkan itu. Imam Bukhari juga meriwayatkan hadis lainnya, yang mana Rasulullah SAW bersabda yang mahfumnya, segera sungai Furat akan memperlihatkan kekayaannya, yakni gunung emas. Maka siapapun yang berada pada waktu itu tidak akan dapat mengambil apapun darinya. Imam Abu Daud pula meriwayatkan hadis yang sama. Hadis ketiga ini menunjukkan sesuatu hasil yang sebenar dari kedua-dua hadis di atas. Justru sekuat manapun manusia berebut-rebutan, sekuat mana manusia berbunuh-bunuhan sesama mereka, namun mereka gagal mencapai hasilnya.
gunung emas itu hanyalah pemandangan, hanyalah fata morgana yang menjerat setiap orang yang kehausan. Ia ibaratkan uap air yang tidak boleh diminum sama sekali. Maka maksudnya mudah sekali. Gunung emas itu ada, tetapi ia tidak dapat dimiliki oleh sesiapapun. Berebut-rebut untuk menguasainya adalah sia-sia, dan berbunuh-bunuhan terhadapnya juga adalah sia-sia. Selain itu, dalam kitab Al-Burhan fi Alamat Al-Mahdi Akhir Zaman diungkapkan bahwa keringnya sungai Furat merupakan saat datangnya Al-Mahdi Al-Muntazar akhir zaman. Justru maka kesimpulan yang mudah sekali, pemilik harta karun maksudnya gunung emas adalah Al-Mahdi Al-Muntazar akhir zaman. Hanya manusia yang berjiwa suci, hanya manusia yang zuhud, qanaah dan wara, mereka saja yang mampu memiliki gunung emas itu. Sejauh manapun usaha yang mereka lakukan, selagi belum tiba masanya, selagi itu mereka tidak akan menemui apa-apa, walaupun mereka menguasai setiap tanah dan penjuru bumi. Saudara-saudari pencinta ilmu rahimakumullah, terdapat juga ramalan daripada pengkaji barat bahwa sungai berkenaan akan mengering sepenuhnya menjelang tahun 2040. Namun ia hanya sekadar ramalan, tetapi apa yang perlu diinsafi adalah pengeringan sungai berkenaan adalah bukti hampirnya kita kepada hari ini, dengan pengakhiran yang sudah dikhabarkan oleh baginda Rasulullah SAW sejak lebih 1500 tahun yang lalu. Dalam satu hadis Rasulullah bersabda, mahfumnya, sudah dekat satu masa di mana sungai Furat akan menjadi surut airnya, lalu ternampak permendaran daripada emas. Sekali lagi diingatkan, barang siapa yang hadir di situ, janganlah ia mengambil sesuatu pun daripada harta itu. Justru melihat kepada semua bukti berkenaan. Maka benarlah seperti peringatan serta panduan yang sudah diberikan oleh junjungan mulia Nabi Muhammad SAW berhubung insiden serta tragedi akhir zaman yang bakal berlaku. Namun satu persoalan besar yang perlu dijawab pada hari ini, apakah kita sudah bersedia untuk menghadapi zaman kekalutan, zaman penderitaan berkenaan? Justru Islam menganjurkan kepada kita supaya sentiasa bersedia dengan meningkatkan amal ibadat dan kembali kepada Islam yang sebenar, berlandaskan kepada Al-Quran, hadis dan ikutan ulama muktabar. Sesungguhnya pengakhiran untuk dunia ini pasti akan berlaku, karena perkara berkenaan sudah pun dinyatakan. Telah dinyatakan menurut si banyak firman Allah yang mengingatkan tentang hari kiamat dan manusia akan diadili di padang mahsyar nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.